Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bayu di Moxie Channel. Kali ini kita bakalan sedikit mereview apa yang istilahnya kita share kemarin ya gitu kan. Gue kemarin sempat upload langkah-langkah apa aja yang dibuat buat bikin film apa aja gitu kan. Nah, salah satunya itu adalah ide cerita. Oke, gimana caranya kalian bisa menemukan ide cerita, ya kan? Langkah-langkahnya seperti apa? Cara bikin ide cerita yang baik dan benar. Oke, jadi gini. Pertama kalian harus menentukan ide cerita. Menurut ide cerita itu bisa dibilang gampang-gampang susah, bro. Aslinya. Karena kita secara tidak langsung harus merangkum sebuah kejadian. Sebuah kejadian nih, ide cerita itu kita punya ide A. Nah, kita harus ngerangkumnya gimana caranya sehingga ide cerita kita itu bisa jadi sebuah film yang berkualitas. Terus dapetin referensinya dari mana aja sih? Ya kan, pertanyaan seperti itu. Gue udah ada ide nih, gue udah ada ide bikin film asli. Gue udah ada ide bikin film misalkan tentang perjuangan 17 Agustus gitu kan. Ini misalkan kan, gue bilang misalkan. Terus istilahnya ide ceritanya seperti apa dan materi-materinya seperti apa, itu lu harus udah kuasain gitu. Kalau misalkan kesulitan, lu udah punya ide, lu udah punya gagasan untuk membuat sebuah film seperti A, seperti B, seperti C, tapi lu bingung gitu. Aduh, gua nggak tahu cara pembuatan yang baiknya seperti apa gitu. Idenya gue udah punya gitu. Gue pengen bikin satu kegiatan atau satu film tentang pertemanan, misalkan si A sama si B, si C berantem, tapi kan lu nggak ada referensinya. Nah, di sini gue mau ngasih tahu sama kalian gimana caranya kalian mendapatkan referensi untuk membuat sebuah ide cerita itu menjadi sebuah film. Oke, kita bicara tentang ide cerita dulu, karena lu nggak akan bisa ngelanjutin bikin film kalau lu belum bisa bikin yang namanya ide cerita yang orisinil. Ini harusnya orisinil sih sebenarnya. Oke, kita lanjut aja nih. Lu dapetin referensi pertama itu bagusnya lu dari film lain. Nomor satu, lu dapetin referensi film dari film lain. Referensi film dari film lain. So, what? Apakah itu menjadi sebuah masalah? Enggak. Kata gue gini. Contoh, tahun 97-98 mungkin tahun 70-an lah ya, banyak film-film bisu, masih ada film bisu, ada juga film yang udah berwarna, bahkan dulu masih hitam putih, berwarna terus sampai ke yang bersuara. Nah, anjir, sumpah asli acak-acakan banget rambut gua. Ada bodo amat lah. Jadi di saat poin-poin itu, gua ngomongnya kemana sih? Oke, santai dulu. Jadi di saat lu mau bikin sebuah film, lu nonton film yang lain, akhirnya bisa bikin lu jadi termotivasi. Kok terinspirasi, termotivasi, mendapat referensi dari film lain? Apakah kita nggak akan bisa dibilang jadi penjiplak gitu kan? Bro, sekarang gini ya, lu nonton salah satu film, misalkan tentang penjara. Contoh ya, gue kasih contoh tentang penjara. Itu bakal banyak referensi beberapa film tentang penjara. Serius, lu jadi nggak akan nggak akan, wah si dia udah bikin film penjara, gua nggak akan bikin film penjara, soalnya udah ada yang bikin. Enggak, film itu kita bisa ngambil referensi dari mana aja. Kalau dari film lain berarti yang si ini bikin film tentang penjara, gue juga mau bikin film tentang penjara tapi dengan versi gue yang lain. Seperti itu. Jadi lu berhak melakukan eksperimen apapun gitu, walaupun dengan tema film yang sama, ide cerita yang sama, tapi berbeda alur cerita. Nanti kita bahas lagi alur cerita besok, oke? Kita mau bahas alur cerita besok. Jadi gimana caranya bikin alur cerita setelah ide cerita. Nah, sekarang ide ceritanya lu dapetin tema utamanya yang mau diambil apa, gitu. Benang merahnya apa. Yang penting jangan keluar dari benang merah. Lu bikin, misalkan pengen bikin film tentang horor, kuntilanak. Nggak 1-2 loh yang bikin film tentang kuntilanak, ada yang 2, ada yang 3 gitu kan. Maksudnya ada si A bikin kuntilanak, si B bikin kuntilanak, si C bikin kuntilanak, si D bikin sundel bolong, si E bikin sundel bolong. Dan itu bebas. Karena apa? Itu namanya kita termotivasi mendapatkan referensi dari yang lain gitu. Oke, cukup ya sampai sekian. Kalian udah ngerti, pasti udah ngerti. Jangan sampai nggak ngerti. Yang kedua, dari Google.
Why I've said Google? Karena gini, orang itu banyak yang suka nulis. Kalian nggak percaya, orang itu banyak yang suka nulis, dan apa namanya, kalian bisa dapetin cerpen-cerpen seperti itu. Dan kalau menurut lo, ini keren nih kayaknya kalau dibikin film nih. Ide ceritanya tentang si anak yang miskin, terus ketemu cewek, ceweknya jatuh cinta dan suka. Itu referensinya doang, referensi. Gua ambil bikin ceritanya, gua ambil ide cerita yang ini, diambil, nanti lu bikin alur ceritanya. Besok itu gue jelasin bikin alur ceritanya. Yang penting, gua harap kalian udah paham bagaimana apa itu yang namanya ide cerita. Referensi di Google itu banyak. Bisa dari kisah nyata, maksudnya belum kisah nyata nanti yang ketiga. Bisa dari cerpen orang, bisa dari apa istilahnya novel, bisa banyak loh novel. Banyak film yang lahir dari novel. Lord of the Ring dari novel. Itu walaupun tema filmnya itu adalah science fiction. Terus Sherlock Holmes itu dari komik, dari novel juga. Alexandria, film Indonesia itu dari novel juga awalnya. Setelah novel baru dibikin film. Oke? Nah, dari hal tersebut, artinya tadi gue yang pertama udah bilang itu dari film lain. Nah, sekarang lu dari Google. Artinya ini lebih realistis gitu. Namun bukan kisah nyata. Karena yang nulis cerpen itu ada yang ada yang istilahnya hanya sebatas hobi, dia menyalurkan imajinasi dia. Ada yang hanya sebatas istilahnya mengungkapkan kesehariannya. Jadi nggak bisa gue bilang itu adalah kisah nyata. Karena yang ketiga ini adalah kisah nyata. Referensi yang harus lu dapetin buat ide cerita lu adalah kisah nyata. Dan ini yang paling nice kalau kata gue. Kenapa gue bilang kisah nyata yang paling nice? Banyak film sukses lahir dari sebuah kisah nyata. For example, Titanic. Wow. Tapi kan Avatar science fiction itu bisa keren juga. Benar. Tapi sebelum ada Avatar, sebelum orang-orang pada ribut main CGI, Titanic gimana hebohnya? Lord of the Ring gimana? Lord of the Ring masuknya ke ini sih science fiction ya, karena itu karangan sebuah novel. Kisah nyata ini itu biasanya dialami oleh kebanyakan orang. Kisah nyata ini biasanya lebih kena unsur ceritanya. Dan lu nggak harus ngambil ide cerita tentang kisah nyata dari orang yang populer, nggak usah. Lu dapetin dari temen lu tanya, kisah lu gimana sih waktu ditembak? Nah, ada keseruannya nggak? Lu bisa kayak gitu. Terus lu bisa juga nanyain sama anjing tambah parah, diikat aja gitu, dibotak aja gitu ya rambut gua. Udah ini nih, udah kriwel banget nih. Oke, balik ke tema. Sorry ada intermezzo dulu dikit. Kisah nyata itu adalah sebuah cerita yang dialami oleh manusia, dan itu biasanya lebih ngena, dan itu lebih berbobot kalau kata gua. Jadi kalau lu mau bikin film, lu tanyain teman lo, gimana waktu itu lu nembak gimana sih? Waktu itu lu pacaran sama si A, terus dideketin sama si B, itu ceritanya gimana sih? Lu rangkum, lu bikin benang merahnya, abis itu lu bikin sebuah cerita. Itu bisa jadi yang namanya ide cerita ngambil dari kisah nyata. Iya, tentang kehidupan lu yang kelilit utang apa itu bisa dijadiin. Nggak ada yang nggak mungkin main di dunia ini, serius. Gue ngasih tau sama kalian, dan everything itu bisa jadi sebuah film. Dan gue saranin sama kalian sering-sering sharing sama teman. Karena apa? Kali aja dia punya cerita yang keren gitu kan. Cerita tentang horor juga, nanti dia akan cerita tentang horor, lu bisa ambil referensi dan akhirnya bisa lu jadiin film. Oke, cukup sekian. Gue udah ngejelasin sama kalian. Gue yakin kalian udah ngerti, pasti udah ngerti. Gimana? Jadi nggak sabar kan untuk bikin film kan? Lu nanya-nanya sama teman kan? Terus nyari di Google juga kan? Terus nonton film juga kan? Lu nonton film ini, gue yakin bisa gue bikin seperti ini. Lu nonton film ini, gue yakin gue bisa bikin film ini. Oh, gue nemu ini di cerpen ada cerita bagus. Gue jadiin film Nanti kita masuk ke fase alur cerita, besok gue bikinin alur cerita. Terus ini teman gue curhat nih tentang masalah rumah tangganya, tentang masalah kehidupannya. Oh gitu ya. Apa gue jadiin film aja? Jadiin semua ide, jadiin semua kesempatan itu sebuah ide untuk membuat sebuah film. Semangat guys, semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.